Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku dosen pengampu yaitu Bu Dewi Yuliana, Eskom MTI. Perkenalkan nama saya Duyani Cahaya Kamila dengan NIM 2305053 dari kelas BM 2305B dengan matkul Inovasi Produk Perangkat Lunak. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama perancangan proyek saya yaitu dengan judul Sistem Antrian Digital untuk Bank dengan tujuan inovasi menggantikan sistem antrian manual dengan sistem digital yang lebih efisien. Nah, skupnya itu yang pertama ada fitur untuk nasabah. Yang pertama ada home screen untuk ngambil nomor antrian. Dia bakal memilih jenis layanan, ada teller sama customer service. Terus juga nanti ada nomor antrian otomatis, nanti juga ada tampilan di navigation ke layar display antrian. Yang kedua ada quick display screen, yaitu layar panggilan antrian. Itu bakal manggil nomor antrian untuk nasabah. Seperti itu kurang lebihnya. Terus ada fitur petugas, itu ada admin screen atau dashboard petugasnya juga. Dia nanti bakal ada button panggilan sama button selesai. Kalau misalkan sudah tidak ada pemanggilan, dia bakal selesai. Seperti itu kurang lebihnya. Terus ada fitur teknisnya, itu ada navigation system, track navigation dengan native stack navigator, ada home, quick display, sama admin. Terus juga ada state management, itu ada local management, recooks, ada context APA untuk screen state optional. Terus juga ada UI UX-nya dengan responsif, desain untuk berbagai ukuran layar, terus juga ada dark mode support, ada animasi, terus juga batas waktu project ini termasuk dalam out of scope. Yang pertama ada back end server, yang kedua ada autentikasi keamanan, ada integrasi pembayaran, ada fitur lanjutan, terus juga ada batas platformnya. Terus juga teknologi yang digunakan ini termasuk sama InScope ya. Kita pakai React Native itu menggunakan pakai Expo SDK, React Navigation untuk navigasi aplikasi sama JavaScript dan lain-lain. Ada teknologi yang digunakan itu mengembangkan backend kayak Node.js, Python, penggunaan modules khusus layanan pihak yang berbayar, terus juga ada ruang lingkup pengujian sistem, itu nguji fungsional secara manual, menguji tampilan alur UI UX, dan lain-lain. Terus juga ada timeline projectnya yaitu 1 minggu planning sama desain. Minggu kedua developer stop sama core features. Yang minggu ketiga ada admin features, state management. Yang keempat ada UI UX sama testing. Minggu kelimanya ada bug fixing dan optimize. Yang minggu keenamnya ada development dan dokumen. Kebutuhan resource-nya ada SDM-nya, sumber dayanya yaitu developer programmer, terus juga dengan kurang waktu, estimasi waktu full time-nya 6 minggu, terus juga ada UI UX sebagai desainer, terus juga ada tester atau Q&A 1 orang, terus juga tools yang digunakan itu development, design, testing, sama development. Itu Expo Building sama Google Play. Estimasi waktunya 1 minggu untuk planning, 2 minggu untuk setup fitur, 3 minggu dashboard, 4 minggu UI polish, 5 minggu bug fixing, optimasi, 6 minggu development dokumentasi. Yang kedua ini ada saya menggunakan Trello, yaitu board manajemennya saya menggunakan Trello. Yang ini ada backlog, judulnya yang pertama ada analisis kebutuhan sistem, yang kedua desain UI UX aplikasi, to-do-nya ada setup project React Native, ada home screen development, quick display screen, admin dashboard, state management, UI UX polish, testing aplikasi, dan dokumentasi seperti ini. Trello-nya. Dengan label high, analisis kebutuhan sistem dengan label high dokumen,
deskripsinya mengidentifikasi kebutuhan fitur aplikasi bank seperti itu. Terus juga ini labelnya High Design itu membuat wireframe desain tampilan aplikasi sistem antrian bank agar mudah digunakan oleh pengguna. Deadline-nya seminggu ya dari tanggal 3 sampai 9 Juni. Kurang lebihnya seperti itu. Langsung aja yang ketiga ini ada analisis resikonya, yaitu evaluasi resiko pada proyeknya. Yang pertama itu ada keterlambatan pengembangan aplikasi. Dampaknya itu jadwal proyek mundur, target tidak tercapai, probabilitasnya sedang, menyusun timeline jelas, monitoring progres mingguan, dan prioritas fitur utama. Level resikonya medium. Terus juga ada keberhasilan inovasi aplikasi antrian bank berbasis mobile ditentukan untuk kemampuan mempermasalahkan konvensional bank. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi nasabah mengambil nomor antrian secara digital, sederhana, dan fitur menyesuaikan kebutuhan pengguna. Ada keberlanjutan inovasinya itu, yaitu mencapai melalui pengembangan fitur secara berkelanjutan seperti integrasi dengan sistem bank, meningkatkan keamanan data, dan menyesuaikan kebutuhan pengguna. Seperti itu analisis resikonya. Lanjut, saya akan menjelaskan ini indikator keberhasilan inovasi. Yang pertama itu ada eh, return in investment, yaitu ROI. Yang pertama ini ada estimasi biaya pengembangan, yaitu selama 6 minggu pengembangan aplikasinya itu ada 1.500.000, desain UI UX-nya 500, sama testing dokumentasinya itu seharga 3 juta ya. Hasilnya segini total biayanya. Terus juga ada manfaat per tahunnya itu ada efisiensi layanan bank itu seharga 2 juta, pengurangan biaya operasional 1.500.000, peningkatan kepuasan nasabah 1 juta, totalnya ada 4.500.000. Nah, perhitungannya itu yaitu sama dengan manfaat dikurang biaya dibagi sama biaya dikali 100. Berarti 4.500.000 dikurang 2.300.000 dibagi 2.300.000. Lalu dikali 10%, 100%. Nah, sehingga hasilnya 9,65%. Terus juga ada ration rate-nya, simulasinya ini user 1 sampai 10 itu iya, aktifnya iya, sampai user 4-nya tidak, terus user 7-nya tidak, user 10-nya tidak. Nah, jumlah pengguna awalnya itu 10. Nah, pengguna aktifnya itu dari minggu ke 1 dibagi sama 7. Jadi, ration rate-nya itu 7 dibagi 10 dikali 100% sama dengan 70%. Jadi, rate sebesar 70% itu bakal nunjukin mayoritas tuh pengguna kembali mayoritas pengguna kembali menggunakan aplikasi pada minggu pertama. Terus ada user certification itu saya bikin kuesioner dengan skala 1 sampai 5 itu satunya tidak setuju, satunya sangat tidak setuju, duanya tidak setuju, tiganya netral, empatnya setuju, dan limanya sangat setuju. Dengan pertanyaan yang seperti ini, aplikasi mudah digunakan, tampilan aplikasi menarik, aplikasi membantu mengurangi waktu antrian, fitur aplikasi sesuai dengan kebutuhan, dan saya puas menggunakan aplikasi ini. Nah, seperti ini output dari kuesioner yang udah saya buat pada malam itu. Terus juga cara menghitung rata-ratanya itu seperti apa? Jadi cara menghitung rata-ratanya yaitu nilai yang udah nilai yang udah ada di pada output ini itu bakal dibagi sama jumlah responden. Makanya ini key 1 itu adalah pertanyaan. Jadi jumlah nilai dibagi responden itu sama dengan 4,4. Jadi semua pertanyaan itu di jumlah nilainya sama dibagi sama respondennya, lalu dijumlahkan dengan hasilnya 21,5 dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena pertanyaannya 5. Nah,
Maka itu hasilnya ada 4,3 diperoleh rata-rata kepuasan pengguna sebesar 4,3 dari skala 5. Karena 5 itu dapat dari mana? Karena 5 itu dari pertanyaannya. Nah, jadi hasilnya 4,3 rata-ratanya. Lanjut kita bakal ke feedback loop. Nah, seperti ini feedback loop yang saya buat di Canva. Nah, yang pertama itu sumber feedback yaitu ada di sini, itu pengguna aplikasi atau nasabah dia itu atau log aplikasi, terus dia bakal survei kepuasan pengguna. Nah, yang kedua ini tuh pengumpulan feedback kuesioner online bisa Google Form atau Visio. Data pengguna aplikasi itu bakal ngelaporin keluhan sama pengguna. Jadi pengguna masukin keluhan. Terus ada analisis feedbacknya itu dia hasil kuisio diperhitungkan rata-rata kepuasan, terus juga kita identifikasi masalah. Terus juga ini ada prioritas perbaikan, yaitu yang keempat ya ini perbaikan bug aplikasi, penyempurnaan desain UI UX, optimasi fitur antrian, terus juga yang kelima ini kita implementasi perbaikan update aplikasi, perbaiki fitur, sama meningkatkan performa pada sistem. Yang keenam ini monitoring hasil pengguna aplikasi, evaluasi kepuasan pengguna, mengumpulkan feedback uang, jadi ulang gitu. Nanti kalau misalkan kurang bagus kita ulang lagi ke sumber feedback. Nah, yang terakhir itu kita ada strategi keberlanjutan inovasi. Nah, strategi mempertahankan inovasi pada jangka panjang yaitu menjaga relevansi inovasi pada jangka panjang relevansi aplikasi yang dijaga ini dengan memastikan bahwa fiturnya tersedia dan selalu sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi. Aplikasi ini dirancang fleksibel sehingga menyesuaikan perubahan pola layanan bank seperti peningkatan layanan digital, integrasi dengan sistem perbankan, serta perubahan regulasi. Nah, strategi upgrade fitur ini perkembangan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pada tahap awal, fokus utamanya adalah stabilisasi pada sistem dan fungsi intinya seperti pengambilan nomor dan monitoring status antrian ya. Yang ketiga ada rencana monitoring berkala. Nah, monitoring itu dilakukan secara rutin untuk memastikan performa aplikasi terhadap optimal. Nah, monitoring ini meliputi pemantauan jumlah pengguna aktif, tingkat retentionnya, terus juga jumlah keluhannya, serta performa teknis pada aplikasi seperti kecepatan sama kestabilitas pada sistem. Yang keempat itu ada rencana peningkatan user engagement. Jadi peningkatan keterlibatan pengguna ini bakalan jadi faktor berkelanjutan inovasi. Strategi yang dilakukan kayak seperti menyediakan antarmuka yang ramah sama pengguna, notifikasi informasi, serta sistem umpan balik yang mudah diakses. Yang kelima ini potensi berkolaborasi dengan pengembangan lanjutan. Untuk mendukung pengembangan jangka panjang, aplikasi ini memiliki potensi berkolaborasi dengan pihak bank, pengembangan sistem perbankan, dan menyediakan layanan teknologi kolaborasi yang memungkinkan integrasi aplikasi dengan sistem bank yang lebih luas seperti mobile banking secara digital seperti itu. Nah, saya akan demo bagaimana tugas saya ini. Ini itu dashboard, ambil nomor antrian. Kita bisa pilih jenis seperti yang tadi saya jelaskan, bisa teller, bisa customer service. Kita coba teller dulu ya. Kita mau ambil antrian ke teller, kita ambil nomor antrian. Nah, keluar nomor antriannya itu ini ada layar nomor antrian, ini nomor antrian dan antrian berikutnya itu ada A003. Nah, ini mohon menunggu, ini udah keluar antriannya. Kita langsung ambil alih ke dashboard petugas. Nah, seperti ini dashboard petugas. Dashboard petugasnya, tadi kan nomor antrian kita A003 kan. Kalau misalkan mau next lagi ke antrian selanjutnya, kita tinggal gini panggil. Panggil, panggil dan seterusnya. Jika sudah tidak antrian, kita pencet selesai. Sudah tidak ada antrian. Oke, antrian selesai. Seperti itu.
Cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin banyak banyak yang mungkin belum dijelaskan, tapi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.